Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, 10 IPA 8. Kami akan mempresentasikan hasil pembahasan batik Garut yang telah kami pelajari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah batik Garut. Garut tak hanya dikenal dengan domba dan dodolnya saja. Ternyata Garut juga memiliki batik yang dibanggakan. Namanya batik Garut. Batik Garut termasuk ke dalam batik Priangan dan juga batik pesisiran. Batik Garut berasal dari warisan nenek moyang kita yang berlangsung secara turun-temurun dan telah berkembang cukup lama sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, batik Garut semakin populer dengan sebutan batik Garutan. Batik Garutan dikenal dengan batik tulis. Batik Garutan sampai saat ini masih bertahan dengan beberapa pengrajin, yang dimana pengrajinnya itu adalah penduduk asli Garut. Perkembangan batik Garut. Perkembangan batik Garut dari dulu sampai sekarang telah melalui fase-fase tertentu, di mana batik Garut terus berjuang untuk tetap tumbuh dan berkembang menjadi sebuah identitas daerah Kabupaten Garut. Pada pertengahan tahun 1960 dan 1980-an, batik Garut mengalami kejayaan. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan batik Garut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya batik printing, kurangnya minat generasi penerus pada usaha batik tulis, tidak tersedianya bahan dan modal, serta lemahnya strategi pemasaran. Corak dan motif batik Garut. Ciri khas motif batik Garut pada umumnya menghadirkan ragam hias datar dan bentuk-bentuk geometrik. Bentuk-bentuk geometrik ini mengarah secara diagonal, bentuk kawung, atau belah ketupat. Ada pula motif-motif yang mengambil pola bentuk-bentuk flora dan fauna. Dan warna juga menjadi ciri khas motif batik Garut, seperti warna cerah dan penuh di sisi lainnya. Didominasi warna dasar krem atau gading, biru, atau soga agak merah. Contoh corak atau motif batik Garut. 1. Motif batik Garut bulu hayam. Motif batik ini terinspirasi dari keadaan sekitar para pengrajin. Mereka membuat batik ini dengan motif bulu hayam. Pengrajin tentunya menambahkan motif berupa bunga yang diberikan warna alami cerah. Motif geometris diagonal untuk pemanis, dan tidak hanya motif bulu hayam saja. 2. Motif batik Garut merak ngibing atau burung merak menari. Ini tentu menjadi referensi pilihan motif yang unik. Indahnya burung merak tentu menjadi lirikan setiap orang. Motif batik Garut merak ngibing menggambarkan sepasang burung sedang menari. Ketika burung merak menari, bulu-bulu indahnya akan mekar, terbuka, berwarna-warni. Motif batik yang ketiga yaitu motif batik Garutan lereng dan berbagai macam motif batik Garutan lereng. Ada berbagai macam motif batik Garutan yang menggambarkan lereng, miring atau diagonal. Polanya pun bisa berbentuk garis, bundaran, titik hingga ada ornamen, bunga maupun tanaman. Motif batik ini menggunakan nama-nama benda yang ada di sekitar Garut, contohnya bebahan, perabotan yang ada di sekitar rumah, tempat, hingga pelaratan kerja. Penggunaan nama motif batik Garutan ini terinspirasi dari kondisi daerah sekitar Garut juga. 4. Motif batik Garutan Cuput Mangga. Yang terakhir adalah salah satu motif batik Garutan Cupat Manggu yang terinspirasi dari buah-buahan, dedaunan, dan hewan saja, namun terdiri dari motif batik Cupat Manggu atau kulit manggis. Para pengrajin cukup kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya yang terinspirasi kekayaan alam Kabupaten Garut. Cara pembuatan batik Garut. Pembuatan batik Garutan sendiri terdiri dari beberapa tahap. Secara singkat, proses ini meliputi pembuatan pada pola kain untuk kemudian dibubuhi lilin atau nyanting. Kedua, proses ini dilakukan secara iteratif sampai didapatkan motif beserta warna yang diinginkan.
Kemudian dilakukan proses penembokan menggunakan lilin untuk menutup bagian-bagian motif yang telah diberi warna agar tidak tertimpa oleh warna-warna berikutnya. Dan yang terakhir adalah melorot, yaitu proses dalam menghilangkan lilin yang menempel pada kain. Keterampilan ini dipelajari para pengrajin batik Garutan bersumber pada tata nilai dan sistem pengetahuan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karenanya, batik menjadi bagian dari kekayaan warisan budaya. Cara pemasaran batik Garut. Sistem pemasaran batik Garut sudah mulai menampakkan perubahan. Dari sistem lama yang hanya menggunakan keahlian berkomunikasi, kini telah mengalami peningkatan, terutama dari segi promosi, baik dengan menggunakan media elektronik, promosi dengan menggunakan internet, ataupun keikutsertaan dalam berbagai macam pameran dan pergelaran.